Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Al-Afif, NIM 2311401, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang administrasi kurikulum untuk memenuhi UTS saya tentang administrasi pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang administrasi kurikulum. Menurut KPPI, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan dan perangkat mata kuliah mengenai bidang keahlian khusus. Kurikulum menurut ahli yaitu J. Galen Saylor dan William M. Alexander. Menurut mereka, kurikulum adalah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar, apakah dalam ruang kelas, di dalam sekolah, maupun di luar sekolah. Kurikulum merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen, seperti tujuan pendidikan, materi pelajaran, metode pengajaran, dan cara mengevaluasi hasil belajar siswa. Kurikulum juga memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana sekolah atau lembaga pendidikan akan mencapai tujuannya dan mengembangkan potensi siswa. Adapun proses administrasi kurikulum. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan aktivitas dalam mempersiapkan hal secara sistematis mengenai kegiatan atau aktivitas yang hendak dilakukan dalam mencapai suatu tujuan dan cita-cita. Selanjutnya, perencanaan juga dapat diartikan sebagai cara memperoleh sesuatu dengan sumber daya yang dimiliki agar tercipta efektivitas dan efisiensi. Adapun langkah-langkah dalam perencanaan yaitu yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofi. Yang ketiga, menentukan desain kurikulum. Yang keempat, membuat rencana induk, yaitu seperti pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Dalam perencanaan kurikulum, dibutuhkan para ahli dalam bidang perencanaan kurikulum, sehingga kurikulum dapat direncanakan dengan baik dan sempurna. Kurikulum sebagian besar dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat. Di tingkat daerah dan sekolah, perencanaan kurikulum yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan di tingkat pusat meliputi yang pertama yaitu penyusunan program dan pengembangan kurikulum, yang kedua penyusunan pedoman teknis, pelaksanaan kurikulum seperti penyusunan kalender pendidikan, pembagian tugas guru, penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan program pengajaran, dan penyusunan persiapan. Adapun pelaksanaan administrasi kurikulum yaitu yang telah dirancang dilaksanakan di lembaga atau sekolah masing-masing. Kurikulum dapat dikatakan berhasil jika siswanya menguasai materi yang telah disusun dalam kurikulum. Pelaksanaan kurikulum direalisasikan dalam proses belajar mengajar dan sesuai dengan tuntunan dari kurikulum yang diharapkan. Adapun 9 pokok kegiatan pelaksanaannya yaitu yang pertama, kegiatan yang berhubungan dengan tugas kepala sekolah. Yang kedua, kegiatan yang berhubungan dengan tugas baru kegiatan yang berhubungan dengan murid. Yang ketiga, kegiatan berhubungan dengan proses belajar mengajar, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, kegiatan pelaksanaan evaluasi. Yang kelima, kegiatan pelaksanaan pengaturan alat. Selanjutnya yang keenam, kegiatan dalam bimbingan dan penyuluhan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan mutu profesionalitas guru. Selanjutnya yang ketujuh, kegiatan pelaksanaan pengaturan alat. Yang kedelapan, kegiatan dalam bimbingan dan penyuluhan.
Dan yang terakhir, kegiatan yang berkenaan dengan usaha peningkatan mutu profesionalitas guru. Selanjutnya ada langkah-langkah pelaksanaan dalam administrasi kurikulum, yaitu yang pertama menyusun rencana sesuai dengan silabus dan LPP. Yang kedua, menjabarkan materi. Yang ketiga, penentuan strategi dan metode belajar. Yang keempat, menyediakan sumber, alat dan alat penilaian proses dan hasil belajar. Yang kelima, penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar. Yang keenam, pengaturan lingkungan pembelajaran. Adapun pengawasannya yaitu dalam KPPI, pengawasan adalah penilaian atau penjagaan. Pengawasan adalah pemeriksaan untuk memastikan apakah semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Fungsi dari pengawasan yaitu mencegah terjadinya penyelewengan, kelalaian, dan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi agar tidak ada hambatan. Selanjutnya ada namanya evaluasi, yaitu langkah terakhir dalam administrasi kurikulum adalah evaluation dari kurikulum tersebut. Evaluasi adalah proses yang berkelanjutan di mana data yang terkumpul dan dibuat pertimbangan untuk tujuan memperbaiki sistem. Selanjutnya, evaluasi yang seksama adalah sangat esensial dalam pengembangan kurikulum. Evaluasi dirasa sebagai suatu proses membuat keputusan, sedangkan riset sebagai proses pengumpulan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Adapun peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama yaitu implementer, yaitu di mana seorang guru sebagai tenaga pendidik menerapkan pengaplikasian dari kurikulum yang sudah dirancang. Guru hanya berperan sebagai penggerak kurikulum yang telah dirancang. Guru tidak memiliki wewenang untuk menentukan isi dan target dari kurikulum. Selanjutnya yaitu ada adapters. Bukan hanya sebagai pelaksanaan kurikulum, guru juga berperan sebagai penyelaras kurikulum dengan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Guru mempunyai wewenang untuk memodifikasi kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik siswa dan kebutuhan lokal. Selanjutnya yang ketiga yaitu developers, yaitu guru berperan sebagai pengembang sepenuhnya. Guru memiliki wewenang untuk mendesain kurikulum dan menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta dengan evaluasinya. Guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, visi, misi, dan sesuai dengan pengalaman belajar siswa. Selanjutnya yang keempat yaitu ada namanya researcher, yaitu di mana seorang guru sebagai profesional berperan sebagai peneliti yang memiliki tanggung jawab untuk mengkaji berbagai komponen kurikulum. Sesuai dengan itu, guru memegang peranan yang sangat penting dalam kurikulum, yakni yang pertama, pengelolaan administratif. Yang kedua, pengelolaan konseling dan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, guru sebagai tenaga profesi kependidikan. Yang keempat, berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya, meningkatkan keberhasilan sistem instruksional. Selanjutnya, pendekatan kurikulum, meningkatkan pemahaman konsep diri, dan memupuk hubungan yang harmonis dengan siswanya. Mungkin sekian video saya tentang membahas administrasi kurikulum. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.